Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat anggrek, salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita melihat anggrek kita berbunga seperti ini, tentu saja sebagai pecinta anggrek sangat senang sekali ya sahabat. Tetapi sebagai pecinta anggrek, kalau anggrek berbunga itu hanyalah bonus mata. Nah, seni dalam merawat anggrek itu sendiri adalah membuat anggrek itu tumbuh subur dan sehat di lingkungan rumah kita, meskipun beda dengan habitat aslinya di alam atau di hutan. Dan tentu saja dalam seni merawat anggrek ini kita harus paham dasarnya terlebih dahulu, bagaimana anggrek itu tumbuh, seperti agroklimatnya. Jadi menanam anggrek bulan, panda, dan dendrobium itu berbeda ya sahabat, tergantung agroklimatnya masing-masing. Seperti anggrek bulan itu di tempat yang teduh, dan dendrobium bisa di PSPR atau pelusun purain. Kemudian karena anggrek kita ini ditanamnya bukan seperti lingkungan di hutan, tentu saja kadang anggrek kita ini banyak bermasalah ya sahabat, seperti serangan jamur yang mengakibatkan kebusukan ataupun hama seperti tungau, siput, dan sebagainya. Oleh karena itu kita mesti lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh anggrek kita kalau mengalami masalah, dan kita juga harus lebih perhatian agar kita tidak kecolongan dan membiarkan anggrek kita ini terserang penyakit atau masalah tanpa diobati. Jadi meskipun penanamannya dengan sistem tempel yang mungkin lebih mudah perawatan, fungisida, insektisida, bakterisida, dan pemupukan juga harus rutin dilakukan ya sahabat, untuk menjaga dan mencegah agar penyakit pada anggrek kita ini tidak terlanjur parah dan menyebabkan kematian. Pada dasarnya anggrek-anggrek yang hidup di hutan itu bisa mengobati penyakitnya sendiri ya sahabat. Cuman mungkin karena lingkungannya berbeda dan agroklimatnya berbeda, jadi anggrek-anggrek yang kita tanam di rumah ini perlu penanganan khusus seperti bantuan fungisida dan sebagainya. Selain agroklimat yang mesti diperhatikan, hal yang tak kalah penting adalah media tanam yang kita pakai, baik itu media tanam tempel kayu, pakis, dan sebagainya. Kita harus bisa melihat ya sahabat, kalau pertumbuhan anggrek kita ini mulai stagnan ditandai dengan banyaknya lumut di media tanam dan tunas anakannya itu stuck atau tidak lebih besar dari batang indukannya sebelumnya, itu harus diganti media tanamnya, karena media tanam ini mempengaruhi kesehatan anggrek juga, karena rata-rata anggrek yang tidak sehat itu media tanamnya biasanya sudah masam atau sudah bermasalah dengan akar yang sudah tidak mau tumbuh lagi atau tidak sehat lagi, sehingga banyak penyakit itu mulai menyerang seperti tungau, jamur, dan sebagainya. Oleh karena itu media tanam ini kalau bisa, kalau anggreknya sudah mulai stagnan itu wajib diganti ya sahabat, jangan dibiarkan saja, dan kita ganti dengan media tanam yang baru supaya anggreknya itu lebih sehat lagi. Ini salah satu contoh bahwa media tanam itu perlu diganti adalah dia sudah banyak masalah dan pertumbuhannya itu sudah mulai stagnan. Terus selanjutnya itu ini yang tak kalah penting adalah perawatan anggrek setelah berbunga. Pasca berbunga itu rawan sekali ya sahabat. Jadi kalau kita tidak jeli dan tidak peka, anggrek itu bisa ngedrop seperti ini. Banyak terjadi kebusukan karena telat penanganan, dan untung saja ini tidak mati seperti Dendrobium antenatum ini.
Dari pengalaman yang membuat anggrek kita itu bisa mati, biasanya karena kita sendiri yang membiarkan atau terjadi pembiaran saat anggrek itu sudah menunjukkan tanda-tanda sakit atau terkena masalah. Dan kita sebagai pecinta anggreknya itu tidak peka atau tidak perhatian, segera mengatasi masalah tersebut seperti pengaplikasian fungisida pada saat anggrek terkena jamur ataupun kebusukan, pengaplikasian insektisida, akarisida, bakterisida saat terkena serangan hama, ataupun pergantian media tanam saat pertumbuhan anggrek sudah stagnan dan akarnya tidak tumbuh lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.